Ada apa dengan tante dia? Karena papa melihat ada yang berbeda dengan dia. Sebaiknya kita nggak bicara di sini terlalu lama. Takutnya nanti mau lewat jadi kedengeran atau gimana. Oke. Ada beberapa barang yang aku harus balikin ke papa. Tapi nggak sekarang, nanti aja. Di rumah papa langsung. Barang? Barang apa? Tante dia. Dia nyerahin semuanya. Rumah, mobil, dan satu recording. Aku juga nggak tahu isinya apa. Atas dasar apa dia menyerahkan itu semua? Zara aja bingung. Aku juga. Recording. Sejak kapan kamu sadar kalau Jordan dan saya punya hubungan spesial? Sejak saya bantu ibu waktu ibu sakit. Waktu itu saya lihat sendiri saat Pak Jordan ngurusin ibu. Di saat itu juga saya tahu kalau kalian ada hubungan spesial. Untuk apa dia menyerahkan itu semua? Dan kenapa? Nanti aku balikin pas di rumah. Biar gak ketahuan mama, takutnya kalau posisi sekarang di mobil dia bisa ngeliat atau nemu. Mama sudah tahu soal rumah itu? Iya, tapi apa mama juga tahu mobil itu dari siapa? Tidak, dia tidak tahu. Dan recording itu? Nanti kita bicarakan di rumah ya, nak. Oke. Aku Slay abang. Cheers untuk geng cowok yang paling suada estetika. Kok bisa sih sekolah ngizinin tempat kayak gini? Ini sekolah atau playground? Kenapa lo? Gak suka? Keren banget ya tempat kita. Udah sekolah di gudang, pengen gaya pula. Heh, lo lihat tali ini ya? Ini tuh sama aja kayak lo yang gak mau kita masuk ke dunia lo. Dan lo juga gak usah masuk-masuk ke dunia kita. Biar lo stay di dunia lo itu. Heh, lo tuh sengak ya? Emang gue sengak. Hei. Lo sama lo. Lo lihat ya, ini itu pembatas. Ini bukti kalau kita itu gak selevel. Oh, snap! Udah cukup. Gak usah ngatur hidup kita, stop. Lo gak kenal kita. Dasar pendatang, recokin sistem sekolah. Semuanya diam. Kita nggak bakal cari perkara. Tapi jangan coba-coba ganggu kita, apalagi tempat kita. Kalian punya semua tempat di sekolah ini, silakan. Kita cuma punya ini dan jangan diganggu. Ini batasnya. Cuman sampai sini. Akila. Bu, jangan salahin saya dong, mereka yang duluan. Saya cuma mempertahankan hak asasi tempat ini aja kok. Kamu ikut saya ke ruang meeting, dan rasanya nggak ada hubungannya dengan ini semua. Jadi apaan dong? Ikut saya sekarang. Oke. Mohan, pastikan tidak ada keributan lagi di sini. Ya, Bu. Ayo, Akila. Ya ampun. Masih ada lagi kah? Babak baru dari manusia hate ini. Mau apa lagi sih lo, Kak Hate Collection? Semoga ini bukan pertanda gue harus ikut drama kolosal. Permisi, Pak Gunawan. Oke, duduk, tarik napas, luruskan bahu. Ini bukan drama kolosal, ini cuma ruang meeting dengan bumbu The Real Boss of Chaos.
Akila, silakan. Saya tinggal dulu, Pak. Akila, saya ingin menyampaikan permintaan maaf secara pribadi. Dan sebagai ibu dari Cantika, saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Atas semua tindakan anak saya yang menyakiti kamu. Cantika. Cantika, Mama ajarin apa sama kamu? Ini nyokapnya baik banget, kenapa anaknya horor banget ya? Sayang, ayo. Gue minta maaf Akila atas apa yang udah gue lakuin. Minta maaf aja nggak cukup, sayang. Kamu juga harus janji pada pihak sekolah. Saya janji gak akan ngulangin lagi. Dan saya akan berusaha berperilaku baik di sekolah dimanapun. Wih, udah kayak reading naskah drama redemption arc ya, sis. Saya minta dengan sangat ya, Pak. Mohon izinkan Cantika untuk melanjutkan sekolahnya di sini. Saya akan pastikan pendampingan medis dan emosionalnya dilakukan secara rutin. Kita semua berhak mendapatkan kesempatan yang kedua. Tapi kesempatan itu harus dihargai. Cantika, permintaan maaf kamu saya terima. Tapi bukan cuma kata-kata. Saya akan lihat itu sebagai tindakan. Akila, bagaimana? Kamu keberatan? Saya percaya semua orang bisa berubah. Walaupun butuh keajaiban dengan filter akhlak 3 lapis. Tapi ya udahlah. Kalau begitu, kita anggap ini sebagai awal yang baru. Tapi bagaimana kalau Cantika jahatin saya lagi? Cantika tidak punya pilihan lain selain dia tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan lagi. Kalau kamu ingin tetap belajar di sini. Baik, Pak. Saya akan membimbing Cantika lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga, Pak. Waktu dan fokus adalah mata uang paling mahal di keluarga ini. Dan satu-satunya cara bertahan adalah membeli waktu dan fokus itu sendiri dengan pengalih yang cukup berharga. Mama terlalu tajam, terlalu terfokus. Kalau aku bisa sedikit menggeser perhatiannya, harusnya Excel tidak perlu menjadi korban. Urusan Arya Mohan harus tetap berjalan. Aku sangat sepakat soal itu. Tapi menyingkirkan anakku sendiri seharusnya bukan bagian dari solusi. Hanya karena Arya Mohan sangat keras kepala. Jadi, aku butuh topik yang cukup penting untuk memecah konsentrasinya. Rose Serafina Alferi.